Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita yang sedemikian banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya hingga akhir zaman, termasuk kita yang tentu mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada subuh ini dalam suasana yang syahdu, ya, masih sejuk, ya, hawanya masih sejuk. Saya tergerak untuk kembali melakukan siaran langsung, dan apa yang ingin saya sampaikan ini sesuatu yang sebenarnya sangat sehari-hari sekali, ya, kita lakukan. Apa itu, teman-teman? Yaitu tentang doa, ya. Jadi kita ini sudah diajarkan, ya, dalam agama kita ini ada dua hal yang selalu seiring sejalan, ya, yaitu antara ikhtiar atau usaha dan kemudian jangan lupa untuk berdoa. Nah, itu yang sudah kita terima, kita dapatkan pelajaran itu dari kita kecil. Kita diajarkan untuk selalu dalam kehidupan ini tidak hanya berikhtiar saja, tidak hanya berusaha saja, tapi juga diiringi dengan doa, ya. Karena ikhtiar itu adalah manifestasi, ya, ekspresi bahwa kita ini oleh Allah diberi perangkat, ya. Nah, kita punya tubuh yang sempurna, punya mata, punya telinga, punya hidung, punya mulut, punya tangan, punya kaki, dan apa yang ada dalam tubuh kita ini, ya, itu Allah sudah berikan, ya. Nah, maksudnya terutama akal lagi, ditambah akal. Ya, maksudnya adalah Allah ini menghendaki kita ini sebagai makhluk yang Dia ciptakan dengan perangkat yang sempurna, ya, supaya melakukan sesuatu. Jika menghendaki sesuatu, maka harus melakukan sesuatu. Kira-kira seperti itu. Tapi jangan lupa, ya, Allah mengingatkan, ya, bahwa Allah itu sang pemilik segalanya. Kita ini aja juga milik Allah. Jadi artinya, ya, ketika kita berusaha itu kita juga memohon kepada sang pemilik, pemilik segalanya. Pemilik rezeki, pemilik kekayaan, pemilik kebahagiaan, pemilik kesejahteraan. Allah Maha Kaya. Segala apapun yang bisa kita sebutkan Allah punya, ya, yang di langit dan yang di bumi. Maka oleh karena itu dua sisi ini harus ya bagaikan mata uang, ya. Dua keping mata uang, ya. Di satu sisi kita berusaha, di sisi lain kemudian kita juga berdoa memohon kepada Allah, ya, supaya usaha kita itu dilancarkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, dan dikabulkan. Artinya goalnya, tujuannya tercapai. Nah, tetapi tentu teman-teman juga sering mendengar, bahkan itu juga terjadi pada diri kita sendiri, bahwa kadang-kadang, atau tadi saya menyebut sering, ya, jadi artinya bukan kadang-kadang, sering orang, ya, lupa, ya. Jadi kemudian mereka mengatakan, saya banyak berdoa tapi kok belum dikabulkan, nah, gitu kan. Itu kan sering kita dengar, ya. Jadi artinya orang kemudian menyatakan, mengklaim bahwa dia sudah melakukan ikhtiar, dia sudah melakukan doa, tetapi apa yang ingin dia dapatkan itu belum dia peroleh. Artinya kemudian dia atau mereka
mengklaim Allah belum atau tidak mengabulkan doa-doanya. Nah ini versi saya ya, versi saya pribadi, dalam arti bahwa ini apa yang saya rasakan, apa yang saya alami dalam kehidupan saya. Teman-teman sekalian, ya perlu saya tambahkan juga sebelum saya mengurai apa yang menjadi pengalaman hidup saya. Jadi ibadah itu adalah juga termasuk doa. Ya. Jadi doa itu adalah bagian dari ibadah. Maka ketika kita berdoa itu kan kita berkomunikasi kepada Allah. Nah, jadi doa adalah bagian dari ibadah. Maka oleh karena itu dalam doa itu kita ya memang harus khusyuk, harus serius, harus penuh harap, penuh cemas gitu kan. Jadi semuanya ditumpahkan ya, apa yang menjadi hasrat dan keinginan kita itu ditumpahkan kepada Allah. Nah, sekarang kembali kepada apa yang saya sampaikan, yaitu adalah pengalaman saya. Dalam usia saya sekarang yang 58 tahun ini, kalau menurut saya, hemat saya, ya, jadi pendeknya doa saya itu sebetulnya semua sudah dikabulkan oleh Allah. Nah, tentu saja kita perlu membagi doa itu kan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, ya kan. Kalau jangka pendek itu ya yang segera kita lalui, segera kita hadapi. Kemudian jangka menengah ya agak nanti-nanti begitu kan. Nah, kemudian jangka panjangnya tentu berkaitan dengan pasca kehidupan kita ini. Kita meninggal ya kan. Ya, kita masuk alam barzah dan kemudian nanti pada saat hari berbangkit, hari kiamat ya kan, kehidupan akhirat. Itu jangka panjang ya. Doa-doa kita kan juga seperti itu ya. Doa kita itu doa jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kalau menurut saya jangka pendek dan jangka menengah itu masih berdimensi duniawi. Nah itu kalau yang saya alami bahwa apa yang saya inginkan, lebih tepatnya ya, bahwa doa-doa saya itu dikabulkan oleh Allah. Saya lupa tadi mengatakan, beda ya antara yang kita inginkan dan yang kita butuhkan. Nah ini terminologi yang harus sejak awal juga saya sampaikan ya. Bahwa orang ketika mengatakan doa-doanya belum atau tidak dikabulkan oleh Allah, boleh jadi karena itu sesuatu yang dia inginkan, padahal tidak dia butuhkan. Nah, ini penting ini poin ini ya. Jadi saya ulangi ya, sering orang lebih menonjolkan faktor keinginan ya, yang dia inginkan. Kalau sudah bicara tentang keinginan tak terbatas ya. Keinginan manusia itu tak terbatas. Dan kemudian sering disusupi oleh hawa nafsu ya. Dalam arti ya nafsunya yang muncul ya, nafsu untuk menginginkan sesuatu itu. Padahal belum tentu itu dia butuhkan. Nah, Allah itu memberikan kepada kita sesuatu yang kita butuhkan ya, yang cukup kita butuhkan saja, bukan yang semua yang kita inginkan. Nah, di situ letaknya kemudian orang lupa bahwa doa-doanya sebetulnya sudah banyak dikabulkan oleh Allah ya. Misalnya teman-teman ya, jangan lupa, orang sering lupa ya, hidup sehat aja itu sudah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Dan itu pemberian Allah. Itu doa ketika kita minta hidup sehat. Kemudian apalagi ya, untuk yang jomblo misalnya, supaya dapat jodoh. Kemudian kita dapat jodoh. Siapapun yang menjadi jodoh kita itu adalah pemberian yang terbaik dari Allah ya. Bukan yang kita inginkan. Yang kita inginkan kan mungkin wah bidadari sempurna ya kan. Enggak cuma satu tapi ya lebih dari satu. Itu keinginan. Padahal yang kita butuhkan ya kita cukup satu istri. Kemudian ya cukup sesuai dengan menjadi partner hidup kita seiring sejalan. Kan kira-kira seperti itu. Kemudian tentang harta ya. Orang berpikir yang diinginkan kan banyak ya kan. Misalnya saya pengennya itu keinginnya wah punya mobil tuh Pajero baru harga 1 M nah, ya kan. Tapi itu bukan yang saya butuhkan. Buat apa mobil 1 M? Karena memang faktanya ya harus sadar orang ya bahwa kapasitasnya tidak mencukupi untuk memperoleh 1 M itu ya kan. Maka kemudian Allah memberikan kepada saya kamu itu cukup mobil bekas ya, harga 40 juta itu cukup duitmu, saya dapat. Nah itu artinya bahwa mari kita mindset kita ini, pola pikir kita ini
dibenahi, dibetulkan. Bahwa sesungguhnya yang kita perlukan adalah yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Ya. Rumah, wah kalau yang kita inginkan rumah yang magrong-magrong, besar, mewah, keren, gitu kan. Lengkap fasilitasnya, ya. Wah pokoknya mantap gitu kan, mantul, mantap betul. Padahal yang kita butuhkan ya cukup rumah tempat kita berteduh, ya, terhindar dari panas dan hujan, ya, kemudian bisa melindungi kita dari cuaca atau hawa atau binatang barangkali yang berbahaya, ya. Ya rumah yang sederhana itu yang kita butuhkan. Nah, Allah banyak memberikan kita tuh apa yang kita butuhkan. Allah Maha tahu. Karena bisa jadi ya teman-teman ya, misalnya kita keinginannya mobil yang mewah, rumah yang magrong-magrong, istri yang cantik, yang kaya, segala macam itu. Ternyata itu banyak madorotnya. Ya. Bisa jadi hal-hal yang demikian membuat kita lupa kepada esensi hidup ini. Kita lupa dengan perintah-perintah Allah, kita tidak menjalankan ajaran atau sunnah-sunnah Rasulullah. Kira-kira seperti itu teman-teman. Ya. Jadi dalam kehidupan saya ini saya merasa bahwa doa-doa saya jangka pendek, jangka menengah dikabulkan oleh Allah semua. Ya, apakah saya perlu membuat satu list? Saya kira beberapa hal bisa saya sebutkan ya. Jadi ya kita manusia normal, dapat jodoh, saya dapat istri. Kemudian dari istri itu dapat keturunan. Saya punya anak 3. Sekarang cucu mau 5, ya kan? Artinya ya sudah mengalir. Itu adalah sesuatu yang diberikan Allah, yang terbaik untuk kita. Saya punya rumah ya sederhana, tidak magrong-magrong, cukup rumah aja kok. Dan kemudian kalau kita tingkatkan kepada hal yang bersifat filosofis, bahwa kita ini di dunianya sangat sebentar, ya mampir ngombe, ya hanya sekedar berhenti sejenak untuk minum, kemudian kita lanjutkan perjalanan yang sangat jauh, yaitu menuju kampung akhirat. Maka kemudian hal-hal yang bersifat duniawi itu ya tidak terlalu menjadi hal yang esensial, ya. Jadi ini kalau orang berpikir seperti itu, maka dia tidak akan komplain, ya doa-doanya nggak dikabulkan oleh Allah. Boleh jadi karena banyak hal yang menjadi keinginannya, syahwatnya, nafsunya itu yang menonjol, sehingga ya Allah Maha tahu kalian tuh, kamu itu nggak butuh itu. Kalau kamu tak kasih itu, kamu malah kosro, ya sontoloyo hidupmu gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang persoalannya tinggal yang jangka panjang. Ya kita kan berdoa. Kalau doa sapu jagat itu kan jelas ya, lebih komplit itu. Itu kan dipadatkan itu, ya. Robbana atina fid dunya hasanah, di dunia itu kita baik, ya, hidup bahagia di dunia. Bagi akhirati hasanah, di akhirat kita juga baik. Waqina adzabannar, dan kita dijauhkan dari api neraka. Itu udah top, itu udah, ya. Tapi kalau kita urai, ya misalnya kita ingin supaya kita nanti husnul khotimah di akhir hidup kita, di ujung hidup kita, ada doanya, ya kan, supaya kita bisa sempat bertobat sebelum kita meninggal, itu ada doanya. Nah, itu nanti kan akan kita dapatkan ya setelah itu terjadi kan, ya, harapan kita Allah mengabulkan, ya. Tentu kita tidak harus atau dan bahkan tidak perlu memaksa Allah karena jadwalnya sudah jelas. Kemudian nanti dikubur, kita bisa melewati sesi tanya jawab dengan malaikat Munkar Nakir, kita bisa terbebas dari siksa kubur. Itu adalah doa-doa yang jangka panjang, yang tentu kita tetap berharap Allah memberikan ya mengabulkan lah gitu. Dan goalnya nanti di ujung puncak kampung akhirat itu kita masuk surga. Itu jangka panjang. Kita tetap perlu terus berdoa, itu harapan kita, ya. Jadi dalam konteks doa ini sekali lagi teman-teman, mari kita perbaiki mindset atau pola pikir kita, ya. Jangan sampai kita ini kufur nikmat. Allah sudah banyak memberikan kenikmatan, tapi masih merasa Allah cuek sama saya, doa-doa saya nggak dikabulkan. Periksa doa-doa yang nggak dikabulkan itu tentang apa, ya kan? Kalau ternyata itu sesuatu yang sebenarnya adalah hal yang tidak kita butuhkan, ya kita berterima kasih kepada Allah, ya, karena Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Apapun yang sudah kita terima ini adalah yang terbaik untuk kita, ya, dan kemudian kita syukuri.
Karena kalau kita syukuri, Allah akan semakin memberikan kenikmatan. Jangan lupa ya, surat Ibrahim ayat 7 itu surat yang sakti, mengingatkan kepada kita ya, bahwa kalau kita banyak bersyukur atas apa yang sudah diberikan dari Allah kepada kita, ya, Allah akan memberikan banyak lagi, melipat gandakan kenikmatan itu. Tapi sebaliknya kalau kita kufur nikmat, ya, tidak mengakui atau bahkan mengingkari tentang kenikmatan-kenikmatan yang kita peroleh, maka ingatlah bahwa azab Allah itu sangat pedih ya. Kita akan dihukum oleh Allah ini. Dan di Al-Quran itu mengerikan ya, kalau Allah sering menyebut manusia itu kebanyakan tidak mau bersyukur. Kebanyakan berarti kan mayoritas. Mari kita tidak menjadi bagian dari mayoritas manusia yang lupa atau kufur nikmat itu ya. Mari kita menjadi bagian dari hamba Allah ya, ciptaan Allah yang banyak bersyukur. Ya, saya yakin dalam konteks doa ini, doa-doa kita itu sudah banyak, hampir semua dikabulkan ya oleh Allah itu ya. Sekali lagi ya, saya bercermin pada diri saya sendiri itu, apa yang belum diberikan Allah kepada saya, semuanya sudah ya. Jadi kalau yang sekarang saya nggak punya atau saya nggak saya dapatkan, itu bukan yang saya butuhkan ya. Ya. Jadi yang sudah saya terima adalah yang saya yang saya butuhkan, saya koreksi ya, bukan yang saya yang nggak ada pada diri saya, itu bukan yang saya inginkan, bukan yang saya butuhkan ya, sorry Pak Baliut ya, bahwa yang kita dapatkan adalah yang kita butuhkan, yang nggak kita dapatkan adalah hanya hal-hal yang kita inginkan saja ya, karena keinginan itu tadi tak terbatas ya, karepe dhewe pengennya mau macam-macam. Baik teman-teman, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini sedikit menambah perspektif kita di dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita bermuhasabah kepada diri kita sendiri masing-masing ini, ya, khususnya dalam hal doa ini, ya, kita perbaiki niat kita, ya, bahwa Allah sudah banyak memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, ya, bukan yang kita inginkan. Tinggal kita sekarang, apalagi untuk orang yang usianya senja ya seperti saya ini, harus lebih fokus kepada doa-doa yang jangka panjang itu ya. Doa-doa ba'dal maut ya kan, pasca kematian. Itu yang kita perbanyak ya. Karena kita yang sudah kita lewati dalam kehidupan ini sudah beres semua ya, sudah kita dapatkan ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Ini hanya semacam tausiahan saja ya untuk menasihati diri saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.